Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Septi Nurmalita selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi. Perkenalkan nama saya adalah Benedinus Pramudia Dianggara dari kelas S1 Akuntansi C dengan NIM 17066624076. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses analisis uji asumsi klasik menggunakan software SPPS. Data yang digunakan terdiri dari 20 perusahaan. Di sini untuk tahunnya saya mengambil data dari tahun 2024. Kemudian variabel dependen atau Y-nya ini saya menetapkan yaitu revenue. Kemudian untuk variabel independennya ada tiga, X1 sebagai aset, X2 sebagai liability, dan X3-nya sebagai staff. Jadi tujuan analisis ini untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Langkah yang pertama kita adalah memerlukan data atau menyiapkan data. Datanya ini bisa kita convert dari Excel atau kita tinggal mengcopy paste dari Excel. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian variable view untuk melakukan beberapa penyesuaian. Di sini pada bagian year sampai dengan staff, dari tipenya kita ubah ke numerik. Kemudian untuk measure-nya sama dari year sampai X3 atau staff kita ganti ke scale. Kemudian langkah berikutnya kita akan menjalankan regresi linear berganda. Jadi kita tinggal memilih menu analyze di sini, kemudian kita masuk ke regression, setelah itu kita masuk ke linear. Di sini kita tinggal masukkan data-datanya. Dependennya ini Y atau revenue, kemudian untuk independennya itu ada X1, X2, X3 kita masukkan. Kemudian setelah itu kita ke bagian statistik. Di sini untuk estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Ditambah Durbin Watson ini kita tik jika sudah kita continue. Kemudian pada bagian save, di bagian residual unstandardized-nya ini kita tik. Kemudian kita continue. Jika sudah kita tinggal klik OK. Nah, jadi akan muncul outputnya. Ini kita minimize terlebih dahulu. Di sini akan muncul variabel baru atau residual satu. Ini output regresi. Kemudian kita akan melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test. Langkah yang dilakukan memilih menu analyze. Kemudian kita ke non-parametric test. Setelah itu ke legacy dialog. Dan ke bagian satu sampel KS. Kemudian variabel baru tadi kita klik. Kemudian kita masukkan ke test variable list. Kemudian untuk test distribution yang normal. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi, outputnya dari one sample tomograph smear test ini, pada bagian asumsi signya to tail itu nilainya 0,041. Karena nilai signifikansi 0,041 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan residualnya itu tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi ini belum memenuhi asumsi normalitas. Kemudian untuk uji multikolinearitas kita melakukannya dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau FVF di tabel koefisien. Nah, ini kita bisa melihat pada bagian aset nilai toleransinya ini sebesar 0,236, nilai FVF-nya di 4,236, kemudian untuk X2 atau liability nilai toleransinya 0,210, nilai FVF-nya 4,759, dan untuk X3 atau staffnya nilai toleransinya itu sebesar 0,749 dan FVF-nya sebesar 1,335. Kriteria yang kita gunakan itu nilai tolerance harus lebih besar dari 0,10 dan nilai FVF itu harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan output yang tersedia, seluruh variabel ini punya nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai FVF di bawah 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi itu tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Gletser. Jadi ini kita minimas terlebih dahulu. Kemudian eh, kita bagian pilih transform ini, kemudian compute variabel. Target variabel ini kita isi dengan ABS atau absolute trace 1.
Mohon maaf. Nah, jika sudah, pada bagian function ini kita klik yang ABS, kemudian yang kita pilih variabel rest tadi. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Maka akan muncul variabel baru yaitu absolute residual 1. Jadi kita bisa lihat di sini eh, pada bagian output koefisiennya, mohon maaf ini kita belum merubahnya, jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu. Kita analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear. Setelah itu yang revenue ini kita keluarkan terlebih dahulu, kita ganti dengan absolute tadi, kita masukkan, tidak ada penyesuaian diperlukan, kita tinggal klik OK. Di sini kita bisa lihat dari nilai signifikansi eh, X1 atau asetnya sebesar 0,775, X2 atau liability-nya sebesar 0,920, dan untuk X3 atau staffnya ini punya nilai signifikansi sebesar 0,59. Jadi karena seluruh nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi yang kita bisa melihat pada nilai Durbin-Watsonnya. Oke, baik. Jadi pada output di model summary ini nilai DW atau Durbin-Watsonnya ini sebesar 2,318. Sedangkan kriteria yang kita pakai itu di Durbin-Watson itu ada di rentang 1,5 sampai 2,5. Jadi karena nilai 2,318 ini masih pada rentang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami autokorelasi. Jadi kesimpulannya, model regresi ini telah memenuhi 3 dari 4 asumsi klasik, yaitu tidak mengalami multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tapi berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov tadi, model masih belum memenuhi asumsi uji. Tapi dengan demikian, model regresi ini masih dapat digunakan sebagai bahan analisis dengan tetap memperhatikan keterbatasan pada aspek normalitas residual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.